warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Pemirsa, pencurian dengan pemberatan semakin meresahkan di wilayah hukum Polsek Bangun, Resort Simalungun Polda Sumatera Utara, menunjukkan betapa buruknya kinerja aparat kepolisian. Terutama di sekitar Jalan Anjang Sana, Nagori Karangrejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, aksi kejahatan semakin tak terkendali. Pada Senin tanggal 21 April tahun 2025, grosir milik Bambang Irawan menjadi korban terbaru dari aksi curat yang terekam dalam video CCTV yang kini tersebar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak jelas wajah salah satu pelaku yang sedang beraksi di dalam kios. Meski identitas salah satu pelaku terlihat dengan jelas, pihak kepolisian hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda tindakan nyata, sementara kejahatan serupa terus terjadi berulang kali di kawasan ini. Mangatur Silalahi, seorang warga yang juga menjadi korban pencurian sebelumnya, dengan penuh kekecewaan mengungkapkan, "Jangan sampai semakin banyak korban di kampung kami. Kalau usaha kami bangkrut, apakah polisi akan memberi makan kami?" Ucapan ini mencerminkan rasa putus asa warga yang sudah terlalu sering berhadapan dengan tindakan kejahatan tanpa adanya kejelasan penyelesaian. Pencurian dan perampokan, seperti yang terjadi di Grosir Bambang Irawan, perampokan Alfamart, dan curat di Grosir Sudar, telah terjadi berulang kali tanpa ada langkah tegas dari aparat kepolisian. Ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Pencurian yang terjadi di Karangsari termasuk abang sebagai korban. Untuk sejauh ini gimana laporan yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian? Ya itulah yang kami sangat keluhkan. Artinya kami sebagai korban sudah resmi membuat LP laporan polisi di Polsek Bangun. Kenyataannya sejak kejadian di toko saya tanggal 13 Februari 2025 hingga saat ini tidak ada tanda-tanda pengungkapannya gitu. Padahal saya sendiri sebagai korban sudah kasih ciri-ciri pelaku yang patut diduga. Anehnya, uniknya, saya lihat ini pelaku ini sudah profesional lah di bidangnya. Kenapa saya katakan demikian? Saya kasih nomor ponselnya terduga. Ketika dilidik polisi, nomor ponsel terduga itu berada di Siborong-borong. Iya. Saya menduga sebagai korban, kenapa saya duga ini untuk mengkelabui pihak penyelidik dari Polsek Bangun, mempersulit pengungkapan kasus itu, karena sudah komplotan ini. Terduga itu selama ini berada di samping warung rumah saya dan sudah saya anggap teman sendiri, bahkan membantu saya menutup toko pun ya pernah. Seperti itu dia ya. Gitu. Jadi ada alasan polisi di laporan polisi saya, ternyata terduga yang kau duga itu berada di Siborong-borong katanya. Kan bisa saja orang itu komplotan. Pada saat si terduga melakukan aksinya, nomor ponselnya berganti dengan teman lainnya yang berangkat ke luar kota. Saya juga komplotan ini bermain di luar kota. Nah, menurut informasi yang saya terima dari terduga ini, dia orang itu sering main ke Siborong-borong, Saribudulok, Sidikalang, Tanah Karo. Modus orang itu sebagai sales privat. Artinya sales privat bagian menjaga jajanan anak-anak. Iya. Nah, dan
rokok-rokok. Oh, seperti itu. Bang, menurut informasi bukan hanya abang aja sebagai korban di lokasi satu jalan dengan abang. Di Apa benar itu? Jalan Anjang sana, Karangrajo dan Karangsari, Kecamatan Gunung Baligar, sudah 4 toko grosir dan Alfamart yang korban. Yang korban ya. Satu grosir bernama Sudar di Jalan Anjang sana depan bioskop lama. Sudar lebih baik tidak melapor polisi. Saya tanyakan beliau, kenapa tidak lapor polisi? Beliau mengatakan percuma. Itulah jawab Sudar sama saya. Oh, seperti itu dia ya. Dengan kondisi inilah kira-kira apa harapan untuk kepolisian Ya, harapan menyikapi? saya supaya melalui Bapak Kapolres Simalungun supaya mendesak Bapak Kapolsek Bangun itu AKP R. Sinramata supaya serius lah. Jangan pertaruhkan jengkolnya itu karena ketidakprofesionalan anggotanya. Oh, seperti itu ya. Nah, kalaupun ini tidak juga, saya harus melangkah ke Polda bersama para korban lainnya. Boleh ini ya, Bang ya? Tidak juga, saya berangkat ke Kapolri. Itu juga janji dan tekad kami para korban karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Oh gitu ya. Oke Bang, makasih. Oke, makasih. Terdampak pun semakin geram dengan kurangnya respons dari pihak berwenang. Mereka berharap setidaknya para pemilik CCTV di kawasan tersebut dapat membantu dengan memberikan rekaman video demi mengungkap identitas para pelaku. Namun, meski sudah ada bukti konkret berupa rekaman CCTV, tindak lanjut dari kepolisian tetap lamban. Dengan semakin merajalelanya aksi kejahatan, warga setempat menuntut pihak kepolisian untuk lebih serius dalam menangani kasus ini. Keamanan dan ketertiban di wilayah ini harus menjadi prioritas, dan pihak berwajib harus segera mengambil langkah tegas, bukan sekadar berjanji tanpa bukti nyata. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Mona Lisa TV melaporkan.